Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oksana Berliana Ramdhani dari kelas 12 IPS 4. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan iptek bangsa Indonesia pada era kemerdekaan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia sudah berkembang dari zaman penjajahan. Pada waktu itu, iptek masih sangat minim di Indonesia. Masyarakat Indonesia hanya diperkenalkan dengan senjata-senjata. Akan tetapi, hal itu dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk lebih memperdalam dalam mempelajari ilmu pengetahuan teknologi. Tahukah kalian, pada awal proklamasi, teknologi komunikasi dan informasi sangat dibutuhkan. Hal itu karena dengan adanya alat komunikasi dan informasi, Indonesia dapat mencari dan mendapatkan informasi-informasi mengenai pemerintahan, kolonial, dan dunia. Saat itu, alat yang digunakan hanya berupa radio dan alat pemancarnya. Para pejuang kemerdekaan berusaha mencari peluang untuk memproklamasikan. Pada waktu itu, Indonesia dapat menyebarluaskan mengenai berita proklamasi pun hanya menggunakan alat komunikasi yang berupa radio saja, yang pada saat itu terdapat radio domai. Namun, itu semua tidak mudah didapatkan oleh bangsa Indonesia. Hal itu karena adanya pelarangan untuk menggunakan teknologi dan mempelajarinya dari pihak penjajah. Pemerintah kolonial menghalangi akses-akses masuknya iptek dari barat ke Indonesia. Sehingga dari situlah Indonesia sangat tertinggal perkembangan ipteknya dari negara-negara lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat perkembangan iptek di Indonesia. Di antaranya yaitu keterbatasan orang Indonesia mendapatkan pendidikan tinggi, kurangnya keinginan pemerintah maupun perusahaan swasta yang ada di Indonesia untuk melakukan ahli teknologi, tidak adanya minat orang Indonesia untuk mencoba hal baru, tidak ditemukan sebuah inovasi berarti di bidang teknologi di dalam masyarakat Indonesia. Tetapi dengan seiring berkembangnya waktu, Indonesia dari masa ke masa, dari tahun ke tahun bisa mengikuti perkembangan iptek dengan cepat dan pesat. Sudah banyak penemuan dari hasil karya iptek dari Indonesia. Setelah kemerdekaan, bangsa Indonesia mulai bangkit dari keterpurukan. Para pejuang berusaha agar Indonesia mendapat kebebasan dalam pendidikan, sehingga pada saat itu banyak sekolah-sekolah yang dibuka oleh bangsa kolonial, walaupun sekolah tersebut hanya untuk keuntungan bangsa kolonial. Namun, bangsa Indonesia sedikit demi sedikit tetap tekun mempelajari iptek, mulai dari teknologi persenjataan, transportasi, dan yang utama, komunikasi dan informasi. Setelah para pejuang Indonesia mendapatkan ilmu dari sekolah tersebut, mereka terus berusaha untuk mengembangkan ilmu supaya lebih bermanfaat dan berguna untuk kemajuan Indonesia. Mereka mulai menggunakan alat-alat teknologi yang lebih baik dari sebelumnya. Alat-alat tersebut meliputi: yang pertama ada telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang mengirimkan sinyal melalui kabel jaringan atau kartu jaringan dan lain sebagainya. Telepon mengirimkan sinyal suara dari satu pengguna ke pengguna lainnya. Telepon dahulu hanya menggunakan kabel jaringan yang mana hanya dapat digunakan di tempat-tempat khusus yang terdapat jaringan dan listrik. Namun, kini sudah banyak telepon yang canggih yang dapat digunakan dimanapun dan kemanapun, yaitu yang sering disebut handphone. Yang kedua ada televisi. Televisi merupakan teknologi yang fungsinya untuk menampilkan gambar visual di layar. Televisi ini pada awalnya hanya menampilkan gambar dengan warna monokrom, yaitu warna hitam dan putih. Televisi pada waktu itu masih berbentuk kotak atau kubus yang terdapat antena di atasnya. Televisi tersebut juga menggunakan jaringan kabel dan sinyal pemancar, yang mana pada saat itu apabila cuacanya buruk maka sinyalnya hilang. Tetapi sekarang, seiring dengan perkembangan zaman, banyak televisi yang sudah menampilkan gambar dengan berbagai warna dan dengan bentuk yang lebih tipis dibandingkan dengan yang dahulu. Dan yang ketiga ada radio.
Radio merupakan alat komunikasi yang sangat sering digunakan pada era kemerdekaan. Radio ini merupakan teknologi yang mengirim sinyal suara dari suatu jaringan. Radio ini digunakan masyarakat Indonesia untuk mendengarkan berita, informasi, dan musik-musik hiburan. Namun, penggunaannya masih dikuasai pemerintah kolonial pada saat itu. Pemerintah kolonial juga menguasai alat pemancar radio di Indonesia, sehingga bangsa Indonesia sulit untuk mengembangkannya. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, radio sudah dikembangkan menjadi lebih canggih dan efektif. Sekarang, radio dapat diakses menggunakan HP, laptop, dan lain sebagainya. Selain itu, teknologi-teknologi informasi yang berbasis internet pun mulai banyak bermunculan, seperti web dan email. Sekarang, semua orang dapat mengakses dan mencari informasi di internet. Masyarakat bebas berselancar di internet untuk mengakses dari mulai berita, gambar, video, musik, dan lain sebagainya. Segala sesuatu pasti mempunyai dampak positif dan negatifnya. Begitu juga dengan iptek. Iptek mempunyai dampak positif yang meliputi mempercepat seseorang untuk mendapatkan informasi, mempermudah berkomunikasi yang tidak mengenal waktu dan jarak, dan memperluas sarana pendidikan dan sumber-sumber untuk belajar bagi siswa. Selain itu, iptek juga menimbulkan dampak negatifnya, yaitu menjadikan seseorang berperilaku malas dan susah bersosialisasi, meningkatnya penipuan dan kejahatan cyber seperti penyebaran hoax atau berita bohong, kasus-kasus penipuan uang online, bullying, dan lain sebagainya. Banyaknya konten-konten yang negatif dan menurunnya prestasi belajar seseorang dikarenakan asiknya bermain HP. Nah, itulah tadi pemaparan tentang perkembangan iptek. Semoga semuanya lebih bijak dalam menggunakan iptek ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.